Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Baik? Alhamdulillah. Masih semangat ya? Luar biasa semangatnya. Walaupun di siang-siang seperti ini kita masih diberikan semangat dan diberikan kesehatan. Di sini saya mohon minta waktunya 1 jam untuk menyampaikan presentasi tentang diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Mungkin Bapak Ibu nanti bertanya tentang budaya positif itu apa toh? Nah, di sini saya Ahmad Prasetyo dari SMK Negeri 1 Kedung, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Jepara. Perkenalkan, ini adalah Bu Rohaini, itu fasilitator saya. Kemudian ada saya CGB angkatan 11, kemudian ada Bu Nihlatilah sebagai PP pengajar praktik. Ngoten nggih. Pertanyaannya di sini, jawabannya nanti cuma setuju atau tidak gitu ya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak? Ada yang bilang setuju, ada yang bilang tidak setuju. Oke, siap. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Tidak setuju? Oh ya, nanti kita akan bahas. Kemudian memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Tengah-tengah. Oh ada. Tidak apa-apa. Nanti. Oh kadang setuju dan tidak. Oke. Jadi ini pertanyaan pemantik. Jadi nanti saya akan monggo Bu bisa langsung gabung saja di sini, tidak apa-apa. Kita open mic. Monggo Bu Sol. Monggo. Oke. Teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi tentang budaya positif. Jadi sebelum kita mengejak ke budaya positif, itu ada yang namanya keyakinan kelas. Apa tuh keyakinan kelas? Jadi sebelum masuk, pastinya Bapak Ibu itu sudah membuat yang namanya keyakinan kelas. Kemudian segitiga restitusi. Kemudian ada 5 posisi kontrol. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Jadi sebelum kita menginjak ke budaya positif itu ada 6 teori motivasi hukum dan penghargaan restitusi. Jadi nanti kita akan membahas tentang 6 teori motivasi hukum dan penghargaan restitusi, keyakinan kelas, segitiga restitusi, 5 posisi kontrol, disiplin positif dan nilai kebajikan universal, dan kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Itu adalah budaya positif. Yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, apa tuh disiplin positif? Jadi ilustrasi kontrol di sini ada ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini perubahan paradigma ya, teori kontrol.
Kemudian ilusi selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Mungkin kalian sebagai bapak ibu pernahlah maksa anak, ayo silahkan kalian berdiri di atas tiang kemudian menghadap bendera. Kalian menghadap bendera seperti itu. Itu termasuk bagian dari hukuman atau tidak? Paksaan. Oh iya, paksaan. Lanjut. Perubahan paradigma stimulus respon pendekatan teori kontrol. Stimulus respon dan teori kontrol. Realitas kebutuhan kita sama. Kalian ketika Bapak Ibu guru sama pengen kalian berbicara menerangkan, anak-anak mau mendengarkan, kebutuhannya sama. Realitasnya kebutuhan kita berbeda. Itu teori kontrol. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Kalau kalian melihat seseorang mungkin dari teori kontrol semuanya dilihat sama. Dari teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Lagi, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri kalian. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Itu stimulus responnya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Kalau teori kontrolnya, model berpikir menang-menang. Sampai sini agak bingung ya. Kita lanjut. Makna kata disiplin. Makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kalau mungkin dari Bapak Ibu, kalian pengen mendisiplinkan siswanya, orang lain itu harus patuh pada kita. Kemudian selanjutnya, untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan estetik. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Kemudian makna kata disiplin lagi, disiplin positif bertujuan menanamkan motivasi intrinsik pada murid
untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan hargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian motivasi intrinsik ini memiliki dampak jangka panjang, tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Dengan motivasi ini, murid akan tetap berperilaku baik dan berlandasan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai mereka, hargai atau mencapai suatu tujuan yang mulia. Ini makna kata disiplin. Masih makna kata disiplin. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan pada profil pelajar Pancasila meliputi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Teori motivasi hukum dan penghargaan dan restitusi. Yang kedua, teori motivasi hukum, penghargaan dan restitusi. Diane Goss adalah bukunya Restitusi School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi eksternal. 2, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu motivasi eksternal. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang-orang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, itu motivasi internal. Motivasi internal ialah yang merupakan tujuan dari disiplin positif. Masih di teori hukum, teori motivasi hukum, penghargaan dan restitusi. Hukuman atau konsekuensi adalah tindakan terhadap suatu pelanggaran. Kemudian hukuman bersifat tidak berencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima. Suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya, hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Lanjut. Monggo Pinara. Konsekuensi sudah terancam atau disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi murid tetapi dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Nah, ini ada pertanyaan. Tindakan guru. Nanti jawabannya hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 1000 kali
di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, betul. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, istimewa, betul sekali. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, hukuman atau konsekuensi? Hukuman, betul. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke, betul. Luar biasa ya ibu-ibu di sini ya, sama bapak. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Luar biasa. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Ya, lihat jawabannya. Hukuman, konsekuensi. Wah, luar biasa ini. Mas Tain luar biasa ini, luar biasa. Oke, siap. Lanjut. Perbedaan hukuman dan konsekuensi sekarang. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu hukuman. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi, itu konsekuensi. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, itu namanya hukuman. Contohnya misoi anak, bentak-bentak dan lain sebagainya, itu termasuk hukuman. Kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Kemudian hukuman paksaan, dipaksa untuk nyebur atau anaknya sudah tidak mau nguras WC, dipaksa kon nguras WC, itu paksaan. Stimulus atau tanggapan, itu konsekuensi. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, itu hukuman. Mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, itu konsekuensi. Konsep diri yang buruk, kemudian konsekuensinya konsep diri yang baik. Hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, itu hukuman karena sering dihukum. Jadi kalau ditanya-tanya ya dia akan menyembunyikan kesalahannya. Kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai, itu hukuman. Konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, itu konsekuensi. Kemudian lanjut ke teori motivasi, hukum, dan penghargaan dan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen 2024.
Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang nomor 2, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Maunya dihukum, maunya karena kalian terlambat sekolah, kalian mau membersihkan apa? Mau ngapain? Tawaran. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Lanjut. Nah, ini ada identifikasi gagal hukum dan identifikasi sukses, disiplin sama hukuman. Jadi nanti ada konsekuensi sama restitusi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Restitusinya, restitusi merupakan pilihan. Tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu panjang, itu hukuman. Konsekuensinya tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Restitusinya menguatkan untuk murid, anak dalam jangka waktu panjang. Jadi menguatkan ya sama tidak nyaman. Kemudian hukuman, korban mendapatkan keadilan, itu hukuman. Kalau konsekuensi korban bisa diabaikan. Kalau restitusi, korban mendapat ganti. Hukuman, murid atau anak akan tersakiti, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Kemudian restitusi, murid anak mendapat penguatan. Hukuman, perilaku pasif agresif meningkat. Kalau konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kalau restitusinya, masalah terpecahkan. Kemudian hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Konsekuensinya, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Kalau restitusinya, murid belajar bertanggung jawab untuk perilaku. Kemudian hukuman, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berkelanjutan pada kehidupan nyata. Kalau konsekuensi, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Kalau restitusi, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Hukuman, peraturannya adalah kamu harus. Kalau konsekuensinya, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Itu konsekuensi. Restitusinya, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Itu restitusi. Kemudian hukuman, murid atau anak membenci peraturan. Konsekuensi, anak menghormati peraturan. Kalau restitusi, anak menghormati dirinya dan orang lain. Jadi kalau hukuman itu negatif,
konsekuensi itu netral, dan restitusi positif. Ini di situ. Sekarang tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Jawaban pertanyaan-pertanyaan berikut. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda motor, roda 2? Mengapa tidak memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Apa ini jawabannya? Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Untuk apa? Untuk keselamatan. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Untuk kesehatan. Bagus itu Mas Lain, bagus. Keyakinan kelas. Ada jawaban lagi. Mengapa kita memiliki peraturan penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemungkinan jawabannya adalah untuk keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemungkinan jawabannya adalah untuk kesehatan dan keselamatan. Nilai-nilai keselamatan dan kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa, maupun agama. Keyakinan kelas dibentuk untuk mendukung motivasi intrinsik, berbeda dengan peraturan kelas. Keyakinan kelas akan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan serangkaian peraturan yang dibentuk. Pembentukan keyakinan kelas yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang ketujuh, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Pembentukan keyakinan kelas yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan pada murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, kertas poster, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curahan pendapat. Yang ketiga, susunlah keyakinan kelas dalam bentuk kalimat positif. Yang keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Yang kelima, tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Yang keenam, setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang dan menyetujuinya.
Yang ketujuh, keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas. Gini ora patek ngantuk, kei pertanyaan meneh. Peraturan dan keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Apa itu? Apa? Keyakinan kelasnya apa? Punya rasa tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Apa? Menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain dan apa ini? Berkomitmen. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Apa? Untuk keselamatan dan menghargai orang lain. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Bersabar atau menghormati orang lain sama. Gunakan masker. Keselamatan atau kesehatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan dan keamanan. Sudah mulai bisa ini kayaknya ini. Wah, luar biasa ini. Baru setengah jam, Bapak. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi 5 kebutuhan manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Kebebasan atau kebutuhan akan pilihan apa? Freedom. Kenapa pintar bahasa Inggris ya? Kesenangan atau kebutuhan untuk merasakan kesenangan, fun. Yang kelima, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuannya, powerful atau power. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran, tempat menyimpan gambar, respirasi dari semua yang diinginkan untuk masuk ke dunia berkualitas. Syaratnya adalah bahwa sesuatu itu harus terasa sangat baik dan memenuhi setidaknya 1 atau lebih kebutuhan dasar. Gambaran dunia berkualitas adalah unik dan spesifik untuk setiap orang. 5 posisi kontrol. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Jawaban pertanyaan-pertanyaan berikut. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda motor? Roda 2. Mengapa tidak memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat?
Apa ini jawabannya? Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Untuk apa? Untuk keselamatan. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Untuk kesehatan. Bagus itu Mas Lain, bagus. Keyakinan kelas. Ada jawaban lagi. Mengapa kita memiliki peraturan penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemungkinan jawabannya adalah untuk keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemungkinan jawabannya adalah untuk kesehatan dan keselamatan. Nilai-nilai keselamatan dan kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa, maupun agama. Keyakinan kelas dibentuk untuk mendukung motivasi intrinsik, berbeda dengan peraturan kelas. Keyakinan kelas akan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan serangkaian peraturan yang dibentuk. Pembentukan keyakinan kelas yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang ketujuh, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Pembentukan keyakinan kelas yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan pada murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, kertas poster, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curahan pendapat. Yang ketiga, susunlah keyakinan kelas dalam bentuk kalimat positif. Yang keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Yang kelima, tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Yang keenam, setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang dan menyetujuinya. Yang ketujuh, keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas. Gini ora patek ngantuk, kei pertanyaan meneh. Peraturan dan keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Apa itu? Apa? Keyakinan kelasnya apa? Punya rasa tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain.
Apa? Menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain dan apa ini? Berkomitmen. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Apa? Untuk keselamatan dan menghargai orang lain. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Bersabar atau menghormati orang lain sama. Gunakan masker. Keselamatan atau kesehatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan dan keamanan. Sudah mulai bisa ini kayaknya ini. Luar biasa ini. Baru setengah jam, Bapak. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi 5 kebutuhan manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Apa? Freedom. Kenapa pinter bahasa Inggris ya? Kesenangan atau kebutuhan untuk merasakan kesenangan, fun. Yang kelima, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuannya, powerful atau power. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran, tempat menyimpan gambar, respirasi dari semua yang diinginkan untuk masuk ke dunia berkualitas. Syaratnya adalah bahwa sesuatu itu harus terasa sangat baik dan memenuhi setidaknya 1 atau lebih kebutuhan dasar. Gambaran dunia berkualitas adalah unik dan spesifik untuk setiap orang. 5 posisi kontrol. Tadi 5 posisi kontrol yaitu penghukum sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer, dan yang terakhir pembuat rasa bersalah. Jadi posisi kontrol seorang guru. Jadi teman-teman seorang guru harus bisa memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama teman, sebagai teman. Jadi sebagai kalau sama dengan siswa itu ya bisa diajak sebagai teman. Juga bisa diajak sebagai pemantau. Dan bisa diajak sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, dan sebagai manajer. Posisi kontrol seorang guru sebagai penghukum. Guru menghardik, menyakiti, efeknya murid marah dan mendendam atau bersifat agresif dan mengulangi kesalahannya. Kalau sebagai penghukum. Kemudian sebagai teman, guru membuat alasan-alasan efeknya murid senang dan akrab dengan guru. Namun murid menjadi lemah dan tergantung pada guru.
Pemantau, guru menghitung dan mengukur efeknya murid memahami konsekuensi yang harus dijalani, menitik beratkan pada saksi atau hadiah. Sebagai seorang manajer, guru mengajukan pertanyaan, efeknya murid memiliki tanggung jawab untuk mencari jalan keluar atau permasalahan. Sebagai pembuat rasa bersalah, guru berceramah mengungkapkan kekecewaannya, efeknya murid merasa bersalah, merasa gagal dan rendah diri. Ini tentang motivasi, identifikasi gagal, bersalah, kemudian identifikasi berhasil sebagai kontrol dari luar, kontrol diri. Menghindari hukuman, mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain atau menghargai diri sendiri. Guru berbuat, meradik menunjukkan menyakiti, menyindir sebagai penghukum. Pembuat rasa bersalahnya berceramah dan mengatakan seharusnya Bapak kecewa. Sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Kalau sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan nilaimu kok 0. Itu sebagai penghukum. Pembuat rasa bersalah, kamu sudah tahu Bapak lelah sekali mengatakannya. Bapak stres. Kalau sebagai teman, ayolah lakukan demi Bapak. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak Bapak pernah bantu. Sebagai teman, sebagai pemantau, apa peraturannya? Kalau sebagai manajer, apa yang kita yakini, apa yang kita bisa kau kejarkan untuk memperbaiki masalah ini. Hasil, memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Kalau penghukum. Kalau membuat rasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Teman, ketergantungan. Kalau pemantaunya menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau sebagai manajer, menguatkan pribadi. Motivasinya kaitan dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Sebagai pemantaunya, murid meletakkan guru, peraturan dan hukuman di dunia berkualitas. Sebagai manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Sebagai orang pembuat rasa bersalah, maafkan saya. Sebagai teman, saya pikir Bapak atau Ibu teman saya, tergantung begitu. Sebagai pemantau, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Sebagai manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Dampak pada murid, mengulangi kesalahan. Pembuat rasa bersalah merasa rendah diri. Sebagai teman, lemah, tidak mandiri, tergantung. Menitik beratkan pada saksi atau hadiah untuk dirinya sebagai pemantau. Sebagai manajer, mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Pertanyaan lagi, nanti jawab aja sebisanya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Pertanyaannya, siapa yang mengatakan? Pembuatan orang merasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat orang bersalah. Saya tidak pernah melakukannya. Sebagai
Penghukum. Ayo lakukan demi ibu atau bapak sebagai teman. Oke. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini sebagai pemantau? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer, luar biasa. Kamu selalu yang paling terakhir. Ya, sebagai penghukum. Yang paling tepat ya sebagai manajer. Jadi seorang itu harus bisa menjadi seorang manajer. Contohnya nanti ya kepala sekolah, pengawas. Sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid dengan mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Kemudian segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahap. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tinggal sedikit nih. Menstabilkan identitas, bagaimana bagian dari dasar segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang-orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Contohnya kalimat berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini loh. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apa kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Validasi yang kedua, tindakan salah. Setiap tindakan baik buruk dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Dengan memahami kebutuhan dasar yang mendasari sebuah tindakan, maka kita bisa menemukan cara paling efektif untuk menemukan kebutuhan tersebut. Contohnya kalimatnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Kemudian tentang keyakinan kelas. Pada tahap ini yang dilakukan adalah menghubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya oleh anak sehingga ia berpindah menjadi orang yang ia inginkan. Contoh kalimatnya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Contohnya segitiga restitusi. Nah ini contohnya. Jadi kita langsung berhadapan dengan anak menanyakan. Kalau videonya nanti tak potong, tak sambung saja. Nah ini contohnya.
penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan, saya harus dapat menempatkan diri saya sebagai posisi kontrol, sebagai manajer dalam menyelesaikan sebuah kasus. Contohnya, pertanyaan yang dapat diajukan, apa kamu ingin berbuat lebih baik? Kemudian, apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apa kamu bisa mengubah kegiatan atau perilakumu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Yang keempat, apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Yang kelima, apa yang kamu lakukan saat ini sesuai? Apa kamu siap untuk mulai? Peraturan apa? Yang kedelapan, sepertinya kamu punya masalah. Saya bisa bantu apa? Saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Yang kesepuluh, apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Apa saya bisa bantu kamu agar dapat segera mulai? Apa tugas kamu saat ini? Bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Bisa kamu melakukannya? Apa yang kamu inginkan, peraturannya apa? Itu contoh-contoh pertanyaan yang dapat diajukan. Sekarang kita refleksi. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya berdasarkan materi yang saya dapatkan? Hal baru apa? Mas Tain luar biasa ini. Nah, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Senang? Oh, alhamdulillah senang ya. Iya. Saya akan menjadi guru yang seperti apa setelah mengikuti sesi ini? Monggo. Luar biasa. Yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori pilihan dari William. Ini beberapa teori kontrol atau teori pilihan. Anda bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Makna disiplin, semua perilaku memiliki tujuan, model berpikir menang-menangan, kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia seperti apa, memiliki gambaran yang berbeda. Tadi gambarannya seperti itu. Makna disiplin positif, ada teori motivasi, 5 posisi kontrol, 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi saling berhubungan. Terima kasih dari saya. Salam. Oh, tidak apa-apa. Terima kasih dan bahagia. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak dan menggerakkan. Terima kasih.